Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Muara Karang, dikasihi Tuhan Yesus beserta semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya hari-hari yang kita lalui selalu disertai Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian dari dasar hati kami yang paling dalam, dan kami yang membawa persembahan pujian yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Dari hati kita yang paling dalam, kita bertepuk tangan, mengangkat tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari angkat tangan, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami masuk gerbang-Mu Tuhan dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Musik memuji Tuhan. Mari mengangkat tangan, mari bersuka cita. Hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Mari kita sembah puji Dia. Haleluya. Kami angkat tangan kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus, dan anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan
setiamu kekal Tuhan, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Terima kasih Tuhan. Seperti yang pujian ini katakan, Engkaulah pembela kami Tuhan Yesus. Seperti Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan Yusuf yang dimasukkan ke dalam penjara, tapi Engkau membela mereka Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, hidup kami dibela oleh Engkau Tuhan. Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan Yesus. Di dalam segala hal janji-Mu tak pernah berubah Tuhan Yesus. Di dalam segala hal janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal janji-Mu tak berubah Tuhan Yesus. Di dalam segala hal janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, Kaulah pembela kami di saat kami lemah, di saat kami berbeban berat, di saat kami bimbang dan tak tahu harus apa yang kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Kaulah yang membela kami. Kami angkat tangan kami puji Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami yakin Tuhan, Kau pembela kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, tangan-Mu yang berkuasa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kamu percaya Tuhan? Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Kaulah pembela kami Tuhan, di saat kami lemah, di saat kami jatuh, Kau menarik kami, Kau mengangkat kami. Terima kasih Yesus, Kau membela kami Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau kekuatan kami Bapa, Kau perisai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Muara Karang? Saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetap antusias. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang satu topik mengenai mengalami Tuhan atau more of God. Saudara, dalam hidup ini orang butuh pengalaman, bukan cuma teori. Ya kan? Teori tanpa pengalaman nggak ada artinya. Pengalaman tanpa teori juga jadi bisa nggak punya dasar yang benar dalam mengerjakan sesuatu. Betul ya saudara? Dan seringkali pengalaman itu bisa kita ingat. Apa yang kita alami mungkin 20 tahun yang lalu, kita bisa ingat. Tetapi saudara, di dalam mengalami Tuhan, ini akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih lagi dari sekedar hanya mengingat. Saudara, gereja mula-mula kalau Anda baca di Kisah Rasul, bukan cuma sekedar tahu akan janji Tuhan. Yes, dia tahu akan janji Tuhan, bahwa mereka akan mengalami kepenuhan Roh Kudus yang janji dari Bapa itu. Tapi mereka bukan cuma tahu, bukan cuma nunggu janji Tuhan, tapi mereka mengalaminya di Pentakosta itu, di masa Pentakosta itu. Jadi saudara, mengapa Tuhan selalu berkata ada janji, ada pengajaran, ada pengetahuan, tapi juga ada pengalaman. Kita tidak bisa juga cuma mengandalkan pengalaman tanpa adanya pengertian dan pengetahuan. Saudara paham sampai di sini, saudara? Ya, karena kalau cuma pengalaman spiritual tanpa didasari oleh pengetahuan dan pengertian yang benar, maka kita bisa berubah menjadi dalam tanda kutip over spiritualism, dan akhirnya kita tidak lagi punya basic yang benar. Dan pada akhirnya jangan heran bisa kedukun-dukunan, saudara. Bahkan seperti itu, ya. Nah, saudara, saya sering katakan bahwa pengetahuan tanpa pengalaman itu menjadikan Tuhan hanya sebatas virtual. Cuman kita ngerti. Kita hanya intelektual. Dan Tuhan tidak menjadi nyata. God is not real in us dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar tentang Tuhan tidak sama dengan mengalami Tuhan. Belajar mengerti tentang hal-hal tentang Tuhan secara doktrin, secara teologi itu penting. Tapi mengalami Tuhan juga penting, saudara. Ya, saudara, kita melihat, saudara, bahwa bagaimana mengalami Tuhan itu berbeda dengan mengalami pertolongan Tuhan. Saya ulangi, mengalami Tuhan itu berbeda dengan mengalami pertolongan Tuhan. Di mana bedanya? Nah, ini saudara. Saya sering mendapati orang-orang Kristen menceritakan pengalaman dia
dalam pertolongan Tuhan, bukan pengalamannya mengalami pribadi Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mengalami pertolongan Tuhan itu bersifat eksternal. Misalnya apa? Misalnya kita sakit, disembuhkan, itu pertolongan Tuhan. Kita dalam kondisi yang ada dalam situasi mungkin kecelakaan, tapi kita diluputkan dari kecelakaan itu, pertolongan Tuhan. Saudara, ketika kita nggak ada kerjaan, lagi pandemi ini mungkin pekerjaan kita kena PHK, barangkali. Lalu Tuhan tolong kita waktu kita berdoa, kita dipertemukan dengan orang, sehingga orang itu menawarkan kita kerjaan dan kita dapat pekerjaan, itu pertolongan Tuhan. Beda ketika kita mengalami Tuhan. Itu bukan eksternal, itu adalah internal. Terjadi yang namanya penyelarasan dari dalam, sehingga kita mempunyai nilai yang berbeda, cara pandang yang berbeda, saudara, kerinduan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Terjadi change from the inside out. Dari dalam keluar, perubahan dari dalam keluar. Saudara, itulah sebabnya kenapa saya katakan demikian. Saya mau sedikit meluangkan waktu sebentar di sini untuk menjelaskan, saudara. Orang yang mengalami pertolongan Tuhan, kondisinya berubah. Ya tadi, dari sakit jadi sembuh, dari nggak ada kerjaan, mendapat kerjaan. Itu pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Jadi saudara, ketika orang ngalamin pertolongan Tuhan, kondisinya berubah. Tapi apakah orangnya berubah? Belum tentu. Makanya jangan heran ada orang menceritakan bagaimana dia ngalami mujizat Tuhan, tapi hidupnya ngawur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, Tuhan Allah itu kasih, Dia memang mau menolong kita. Betul ya saudara? Karena itu tidak cukup cuma mengalami pertolongan Tuhan, kita harus mengalami pribadi Tuhan. Nah ketika kita ngalamin pribadi Tuhan, terjadi the change. Kondisi kita mungkin belum berubah, tapi kitanya yang berubah. Halo? Ya, mungkin kita masih sakit, tapi kitanya sudah mulai melihat penyakit berbeda. Kita mulai bisa bersyukur, kita mulai bisa percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan kita. Seperti itu. Sakeus ketika dia melihat Tuhan dari atas pohon dan Tuhan datang ke rumahnya, dia bukan mengalami pertolongan Tuhan, tapi dia mengalami pribadi Tuhan. Dia mengalami Tuhan, experiencing God. Apa yang terjadi ketika dia mengalami Tuhan? Dia berkata sama Tuhan, separuh hartaku aku akan jual untuk orang miskin. Dari mana dia mikirin orang miskin? Nggak bakal, karena dulunya dia suka membuat orang justru jadi miskin, dia peras. Bahkan dia bilang, kalau ada yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Kok bisa terjadi perubahan seperti itu? Karena he experienced God, karena dia mengalami Tuhan. Saya berdoa hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda hari-hari ini ada dan mendengarkan pesan ini, kiranya saudara Anda bukan cuma mengalami pertolongan Tuhan, itu baik, itu perlu, tapi Anda perlu masuk dalam mengalami Tuhan. Sehingga your life, hidup saudara, Anda punya taste bisa berubah, cara pandangmu berubah, dalam menghadapi reaksimu berubah, karena perubahan dari dalam keluar. Paulus ketika perjalanan ke Damsyik, saudara dia mengalami Tuhan, sehingga dia mengalami perubahan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saudara, bangsa Israel, saya mau bawa saudara, 40 tahun di padang gurun, ngalamin pertolongan Tuhan, tapi mereka nggak ngalami Tuhan. Dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7, saya akan bacakan saudara, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, dalam Ibrani 3 ayat 7, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku, dan dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka apa? Melihat perbuatan-perbuatanku. Perbuatan Tuhan mereka lihat, mereka alami. 40 tahun loh saudara, tiap hari ngalamin mujizat. Tapi Tuhan bilang, itu sebabnya aku murka sama angkatan ini, kepada angkatan ini. Kenapa? Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Kenapa? Karena mereka belum mengalami Tuhan. Saya percaya kalau Anda mengalami Tuhan, Anda akan mulai bisa mengenal jalan Tuhan, Anda mulai mengenal pribadi Tuhan, Anda akan mencari jalan-jalan Tuhan. Anda bukan cuma hanya sekedar kepengen masalah diselesaikan, walaupun itu perlu, tapi lebih lagi walaupun masalah belum selesai, tapi kalau engkau mengalami Tuhan, engkau akan mampu melewatinya dalam kekuatan Tuhan, Anda akan melihat dengan cara yang berbeda. Katakan amin. Ada 3 tingkat orang Kristen. Yang pertama adalah tingkat permukaan. Inilah orang Kristen yang hanya bersifat lahir ya. Datang ibadah, pulang, tapi tidak ada perubahan. Menjadikan ibadah itu hanya kebiasaan, kewajiban bahkan. Makanya jadi malas ke gereja karena kewajiban, capek. Itu permukaan, on the surface.
Yang kedua shallow, dangkal, saudara. Oke, dia lebih dalam tapi dangkal. Diekspresikan orang Kristen ini yang dangkal dalam apa? Tugas-tugas pelayanan. Ya, karena orang bisa saja melayani Tuhan, saudara. Punya tugas pelayanan tapi belum tentu pernah mengenal Tuhan, ngalami Tuhan. Karena orang yang ngalami Tuhan, cepat atau lambat dia akan mengenal Tuhannya. Halo? Tapi orang yang mengalami perbuatan Tuhan belum tentu. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen di permukaan, jangan jadi orang Kristen yang dangkal, tapi jadilah orang Kristen yang punya kedalaman, deep. Amin, saudara? Yes, saya suka berkata, banyak orang Kristen hanya bisa surfing on the surface. Dia hanya bisa surf di atas gelombang, surfing. Yes, it is good, okay, but kita harus diving ke dalam. Bukan cuma surfing, tapi we have to be diving ke dalam. Kita harus nyelam ke dalam. Artinya kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, kita worship God karena kita mengenal Tuhan. Kita bukan menyembah Tuhan karena musiknya keren, kita tidak menyembah Tuhan karena lightingnya bagus, kita tidak menyembah Tuhan karena ambience-nya bagus. No, kita menyembah Tuhan because we know our God. Karena kita mengenal Tuhan kita dan kita pernah mengalami Dia dan kita diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, belajar dan memahami tentang Tuhan tidak sama dengan mengalami Tuhan sekali lagi. Haleluya. Nah, tanda-tanda orang yang mengalami Tuhan itu apa? Ada tandanya. Saya banyak melihat orang-orang yang mengalami Tuhan itu telah mengalami Tuhan. Dia punya tanda, ciri. Apa cirinya? Yang pertama adalah mengalami perubahan dalam hidupnya. Nggak dipaksa, tapi dia berubah. Saya ambil contoh, saudara, pengalaman hidup saya sendiri. Dulu saya perokok. Dari SMA, dari kecil malah ya. SMP, SMA, saya merokok. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, dulu mau merokok, mau berhenti, susahnya minta ampun. Tapi ketika saya mengalami Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup saya, itu bisa perubahan begitu gampang, lepas, mudah. Heran itu. Orang tua saya melihat saya berubah. Perubahan itu bukan karena kita yang ngomong, orang lain yang melihat kita, saudara. Kalau kita doang yang ngomong bahwa saya sudah berubah, saudara, mesti orang lain yang bilang bahwa kita berubah menjadi lebih baik. Cara berpikir kita berubah, cara ngomong kita berubah, karakter kita berubah, kebiasaan kita berubah, tempat yang kita kunjungi berubah. Makanya dulu teman-teman saya di perbankan ketika ketemu saya, bukan sekarang ya, kira-kira 5-10 tahun yang lalu saja, mereka sudah bilang, wah sama kamu ngomongnya udah lain ya, gitu. Terjadi perubahan. Saya percaya kalau Anda sebagai orang Kristen yang bukan cuma ibadah ke gereja, tapi Anda mengalami Tuhan, saya yakin orang-orang yang kenal dengan Anda mengalami, orang akan lihat saudara berubah. Dan jangan heran connection-nya yang selama ini tadinya oke, bisa lama-lama menjadi renggang. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang udah nggak bisa dapat connection-nya. Karena perubahan dari dalam, taste-nya berubah, reaksinya berubah, keinginannya berubah, dan seterusnya. Yang kedua, saya melihat kalau orang yang mengalami Tuhan adalah keterlibatan Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya. Bisa kelihatan kalau Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan hadir, bagaimana dia bisa menahan diri, bagaimana dia bisa melihat kehidupannya menjadikan Tuhan itu penting dalam hidup dia. Kalau dulu sembarangan, kerjain apa aja, nggak pernah berdoa, nggak minta nasihat Tuhan, nggak. Tapi dia melihat bahwa bagaimana keterlibatan Tuhan buat dia itu penting. Dan itu menjadi nyata, orang mulai lihat. Hei, dia kok sekarang melibatkan Tuhan. Apa-apa mesti doa dulu, gitu. Apa-apa mau baca firman, dan seterusnya. Yang ketiga, saya melihat orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang tertarik dengan hal-hal spiritual. Tertarik dengan hal-hal rohani. Karena dia mulai menikmati Tuhan. Dia mulai menikmati hadirat Tuhan. Jangan heran, saudara. Musik boleh bagus, lagu boleh bagus, ambience boleh oke, tapi orang bosan menyembah. Kenapa? Karena nggak ngalami Tuhan. Kalau orang yang ngalami Tuhan, dia akan tertarik dengan perkara spiritual. Bahkan dia berkata, more, I need more. Saya mau lebih lagi, mau deeper, lebih dalam. Yang keempat, saya melihat orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan dia sadar akan kehadiran Tuhan. Dia tahu dimanapun dia berada, dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Dia tahu dia dimanapun dia berada, dia tidak mau bikin malu Tuhan. Dia akan menjauhi kejahatan. Dia sadar. Dia tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan memperhatikan hidupnya. Kenapa? Karena dulu dia nggak sadar. Dulu dia nggak pernah tahu. Tapi ketika orang mengalami Tuhan, dia tahu. Orang Kristen yang mengalami Tuhan, percaya, nggak usah disuruh, nggak usah dikasih tahu, itu nggak benar, itu nggak boleh. Dia otomatis tahu. Why? Karena dia mengalami Tuhan. God will speak from the inside out. Tuhan akan bicara dari dalam keluar. Dia tahu mana yang boleh. Dia punya discernment, dia punya pembedaan mana yang boleh, mana enggak. Yang kelima, saya percaya orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang memprioritaskan tujuan dan rencana kerajaan lebih daripada
kemapanan, kenyamanan, keinginan dirinya sendiri. Dia mulai melihat betapa Tuhan itu penting. Dalam hidup saya ketika saya mengalami Tuhan, mulai dari waktu SMA sama kuliah, maka apa yang terjadi? Saya mulai melihat apa yang menjadi prioritas dalam hidup saya untuk bisa diselaraskan dengan tujuan Tuhan, diselaraskan dengan rencana Tuhan. Orang yang mengalami perbuatan Tuhan, dia bisa enjoy, dia bisa senang dengan Tuhan tolong. Tapi belum tentu, saudara, dia bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang mengalami Tuhan pasti, karena dia terjadi perubahan. Perubahannya dari dalam. Walaupun kondisi mungkin belum berubah ya, tapi dia akan mengalami perubahan dan dia sudah mengalami perubahan dan itulah sebabnya kenapa dia kepengen rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupnya terjadi. Apakah Anda sudah mengalami Tuhan? Apakah ciri-ciri 5 ciri ini yang saya katakan kepada saudara sudah ada dalam hidupmu? Paling tidak ada beberapa poin dalam hidup saudara. Berbahagialah kalau ciri-ciri ini mulai ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya perubahan-perubahan itu yang terjadi dalam hidupmu dari dalam keluar, itu tanda bahwa Anda ngalami dia. Haleluya. Amin, saudara. Perlu ngalami Tuhan ya. Puji Tuhan. Belajar Alkitab penting. Belajar kebenaran penting. Mengerti doktrin-doktrin dan teologi penting. Tapi saudara nggak cukup cuman itu, tapi kita perlu ngalami Tuhan. Nggak bisa cuma ngalamin Tuhan doang, tapi dasarnya nggak jelas. Juga nggak benar, saudara. Betul? Yuk, mari kita belajar, saudara, bagaimana supaya saudara dan saya bisa yang namanya ngalami Tuhan. Anda mau ngalami Tuhan? Siap mengalami Tuhan? Yes. Saudara, saya percaya setiap orang yang sudah ngalami Tuhan, Anda akan aminkan apa yang saya ngomong. Saya sulit, saudara, ngomong, ngalami Tuhan tuh gimana? Buat orang yang belum ngalami. Contoh nih ya, saya kasih contoh nih ya. Saya sering kasih contoh ini dalam pengalaman. Anda suka nasi goreng pasti. Nasi goreng itu makanan favorit orang Indonesia. Nah, durian nggak semua orang suka. Iya kan? Iya. Tapi kalau Anda suka durian kayak saya suka durian. Saya juga suka nasi goreng. Tapi pernah nggak Anda makan nasi goreng durian? Nah, kan nggak semua orang. Saudara, saya pernah nggak makan nasi goreng durian. Oh iya, Anda pikir, Anda sudah ngebayangkan, what? Rasanya kayak apa? Nah, sulit untuk saya jelaskan. It is very good the taste. Waktu kita cium nasinya, ada bau duriannya. Waktu kita makan nasinya, karena ini Chinese food. Ketika kita makan nasinya, wah, nasi gorengnya berasa, udangnya berasa. Wah, haleluya. Saya berharap Anda tidak menelan air liur di sini. Haleluya. Saudara, bau duriannya hilang. Kok bisa? Nah, itu. Nah, sekarang kalau Anda tanya, gimana ya? Ya, you have to taste it. Hal yang sama, bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan? Saya cerita, kalau Anda nggak ngalamin, Anda bilang, ini orang gila ya. Kok bisa begitu ya? Seperti itu loh. Serius. Saya juga dulu bilang begitu, orang-orang Kristen nih kayak gimana sih? Tapi setelah saya mengalami Tuhan, saya sendiri melihat, oh begini. Paham, saudara? Bagaimana Anda mengalami Tuhan? Yang pertama adalah supaya Anda bisa mengalami Tuhan, Anda butuh kasih karunia Tuhan. Yang memanggil saudara, yang mendatangi saudara. You need grace. Ini bukan hasil usaha saudara sendiri. Bagaimana Paulus bisa mengalami Tuhan di Damsyik? Karena kasih karunia Tuhan mendatangi dia. Karena Tuhan yang memberikan grace untuk dia bisa menerima yang namanya keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, Efesus pasal 1 ayat 18 firman Tuhan bilang begini. Dan supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Yang membuat mata hati saudara menjadi terang dari dalam bisa keluar, bisa melihat. Itu karena karya Roh Kudus. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus ngalami Tuhan because of the grace. Para murid ngalami Tuhan because of the grace. Karena Tuhan sendiri yang menemukan dia. Musa contohnya, sama. Bagaimana Musa bisa ngalami Tuhan? Ya karena Tuhan datangi dia. Betul, saudara ya? Saya percaya itu, saudara. Saya juga percaya kenapa saya bisa ngalami Tuhan pertama kali saya bertobat. Entah gimana panggilan Tuhan itu kuat. Melalui teman-teman saya. Ayo datang, ayo datang. Dan saya percaya that is the time. Ada timing Tuhan, ada grace Tuhan. Saya datang ke dalam sebuah pertemuan. Dan saya terima Tuhan. Saya ngalami Tuhan yang gak pernah saya ngalamin sebelumnya. Musa juga sama, dia bisa menerima tugas, tanggung jawab dari Tuhan. Karena ketika dia melihat ada api menyala di semak, tapi tidak hangus, tidak terbakar. Dia bilang, wow. Ketika dia menyimpang, dia mau menuju itu, dia ngalami Tuhan.
Dia berjumpa dengan pribadi Tuhan. Itu adalah yang pertama. Izinkan berdoa supaya Tuhan bekerja untuk bisa menyatakan dirinya by the grace of God. Katakan amin. Yang kedua, Anda bisa mengalami Tuhan dengan cara apa? Anda perlu mencari kebenaran dan Tuhan. Bukan cuma kebenaran, tapi Tuhan yang sejati. Pernah nggak Anda ketemu atau dengar cerita pengalaman dari orang-orang dari agama lain yang kemudian ketemu Yesus Kristus dan mengalami Tuhan? Perjumpaan pribadi. Dan dia berubah, dia bertobat. Pernah? Saudara tahu nggak, saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang dari agama lain, ataupun yang belum beragama, mencari kebenaran. Apa sih kebenaran ini? Hidup tuh kayak apa sih? Siapa Tuhan yang benar? Makin dia cari, dia akan menemukan Tuhan yang benar. Makanya Alkitab berkata, Matius 7 ayat 7 dan ke-8 bilang apa, saudara? Matius 7 ayat 7-8, mintalah, katanya, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan apa? Mendapat. Ketuklah pintu, kamu akan dibukakan. Coba bilang cari. Ya, di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 bilang begitu. Minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, yang menerima, setiap orang yang mencari, akan apa? Mendapat. Setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka buat saudara. Saudara, Zakheus bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena dia tertarik, kok ada orang yang gak sekaya dia, tapi kok bisa bikin hal-hal yang dia gak bisa lakukan dengan uangnya. Kalau Anda baca di dalam Lukas 19, Anda nanti bisa baca, saudara. Bagaimana saudara Zakheus ingin melihat Tuhan kayak apa. Dia bukan cuma mau lihat mujizat, dia udah sering dengar mujizat, tapi dia mau ngalami Tuhan. Itulah sebabnya kenapa dia ngalami Tuhan. Carilah kebenaran hari ini, saudara. Lebih daripada hanya sekedar berkat, lebih dari hanya pertolongan. Saya nggak bilang bahwa berkat nggak perlu, saya nggak bilang mujizat nggak perlu. Tapi Anda harus kejar dia. Cari kebenaran, karena kebenaran memerdekakan saudara. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup, kata firman. Apakah Anda dan saya, kita semua punya kerinduan untuk bisa dan punya kemauan, kerinduan, kemauan, keinginan untuk bisa mengalami dia, kenal Tuhan. Paulus pernah bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Persekutuan di dalam penderitaannya. Wow. Saudara, dia sudah waktu dia menulis, dia sudah melayani Tuhan, sudah berjalan cukup lama. Tapi dia kepengen terus kenal Tuhan. Pengen terus ngalami Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau Anda dari waktu terus mengalami Tuhan, Anda akan melihat kekristenanmu tidak akan dangkal. Kekristenanmu bukan di permukaan, bukan dangkal, tapi dalam. Dan Anda akan melihat kondisi apapun, mau pandemi ke, mau apalagi nanti di depan, Anda akan tetap kuat. Kenapa? Yang menyanggah saudara, bukan dari luar, tapi dari dalam. Gelombang boleh ada, tapi engkau tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, yang ketiga, saudara, bagaimana saudara bisa mengalami Tuhan? Poin yang ketiga yang penting adalah Anda memberi perhatian kepada firman. Sampai firman itu terinspirasi. It will change you from the inside out. Anda akan mengalami perubahan yang dalam. Saya cerita sedikit, saudara. Saya banyak memberikan seminar tentang karakter. Ya, sekali waktu, saudara, saya memberi seminar karakter dari satu terus sampai sekarang. Dasarnya dari mana sebenarnya? Saya cerita ya. Ada satu ayat yang waktu saya baca, Ibrani 11 ayat ketiga. Ya, waktu saya baca, saudara. Saya baca di situ dikatakan bahwa oleh karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu kalimat yang kedua itu seperti kayak menarik perhatian saya. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, itu mengiang-ngiang di pikiran saya. Besok saya baca ayat yang lain, Tuhan giring saya untuk baca itu lagi. Sampai tiap hari saya bacain ayat itu loh, saudara. Nah, kadang-kadang ada satu ayat yang menginspirasi saudara sedemikian rupa, jangan dibiarkan. Baca terus. Nah, ketika saya mulai baca, saya memperhatikan firman, sampai firman itu menginspirasi saya. Dan akhirnya 6 bulan saya renungkan itu.
Di bulan ke-6 itu ayat meledak di hati saya. Dan itu mengubahkan hidup saya. Dan pertanyaan Tuhan begini. Kalau engkau baca ayat ini, mana yang datang duluan? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Jelas yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan eksis duluan membuat ini terjadi. Betul ya? Lalu pertanyaan berikutnya waktu saya renungkan ayat itu, Tuhan berkata mana yang lebih powerful? Mana yang lebih berkuasa? Yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan tentunya. Karena yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Saudara nangkep ya? Kira-kira gitu ya saudara. Nah, saudara, lalu pertanyaan terakhir ini yang menghit saya. Kamu lebih banyak cari yang mana? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Saya diam sebentar. Kebanyakan kita melihat yang kelihatan. Hal-hal yang nampak di luar, yang membuat mata orang melihat, wow, gerejanya keren, wow, pelayanannya keren, wow, seperti itu. Kita mau melihat yang di luar. Kalau bahasa, saudara, kalau kita melihat di lautan, itu kita cuma hanya melihat batu karang yang keluar di atas permukaan laut. Kita nggak lihat yang di dalam. Tapi Tuhan bilang yang kelihatan itu terjadi dari yang tidak kelihatan. So you mesti fokus kepada yang tidak kelihatan. It is your insight. Dari situlah, saudara, saya mendapatkan sebuah pengertian. Start from the being, then doing, baru having. Di situ saya ajarin ke gereja saya berulang-ulang. Everything start from your being. Dalam dirimu yang gak kelihatan baru ada doing. Sehingga pekerjaan saudara adalah hasil dari being. Nah itu sebabnya being diri kita itu karena kita ngalami Tuhan. Nah lewat firman yang kita renungkan, Mazmur juga berkata bahwa di dalam terangmu aku melihat terang. Mazmur 36 ayat 10 nanti Anda bisa baca. Bagaimana saudara dalam terangmu aku melihat terang. Because of the light of God, terang dari Tuhan, terang dari Roh Kudus yang menerangi kita. Saat itu terinspirasi, Anda membaca firman, memberi perhatian firman, itu menginspirasi saya, saudara dan saya. Apa yang terjadi? Itu seperti ada air mengalir dalam deras. Anda akan mulai melihat itu ayat-ayat Alkitab, itu hidup luar biasa. Dan apa yang Anda ngerti selama ini, apa yang Anda pelajari selama ini, itu menjadi wow, bertambah hebat saudara. Karena Anda bukan cuma sekedar ngerti dan tahu, tapi sekarang Anda lihat Roh Kudus memberikan pencerahan. Haleluya. Amin saudara. Mau ngalami Tuhan? Yes. Alami dia. Itu penting. Karena pengalamanmu bersama Tuhan ini yang tidak pernah menggoyahkan. Kalau Anda ngalami dia, Anda nggak akan mudah digoyahkan. Serius. Ya. Yang keempat, yang terakhir, saya mau ajak saudara bagaimana saudara bisa ngalami Tuhan. Kita harus belajar untuk berani melangkah keluar dari rutinitas. Ritual, aturan. Ya. Coba lihat bangsa Israel. Khususnya saudara dalam konteks ini yang saya mau bahas adalah orang-orang Farisi. Mereka sangat kuat dengan ritual. Mereka sangat kuat dengan aturan. Itu sebabnya mereka nggak bisa ngalami Tuhan. Nggak bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Nggak bisa. Why? Karena aturan telah mengungkung mereka, ritual itu menjadi batasan buat mereka. Nah, Musa melakukan hal yang rutin. Rutinitasnya apa? Menggembalakan domba di padang Midian. Suatu ketika dia melihat api nyala di semak, apa yang dia lakukan? Dia bisa terusin aja, tapi dia menyingkir sebentar keluar dari rutinitas. Dan itu dia ngalami Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan Anda beribadah hanya jadi rutinitas. Ya, hanya menjadi sebuah ritual. Dalam Keluaran 3 ayat 1, itu tadi yang saya bacakan. Ayat 1 sampai 4. Adapun Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampai ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Kalau Anda baca ayat 1 tadi, sebagaimana dia biasa, gitu ya, biasa menggembalakan. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang. Lihat, dia keluar dari rutinitas yang dia bisa lakukan. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Lah saudara, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Kepadanya begini, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Nah disitulah dia mengalami Tuhan. Disitulah terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Maukah saudara dan saya jangan membiarkan diri Anda terjebak dengan yang namanya perkara-perkara yang lazim Anda lakukan. Rutin, aturan, ya. Tapi mari kita belajar saudara, untuk berani mengambil langkah. Sesuatu yang berbeda. Di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Pada suatu kali pada waktu tiba giliran rombongannya yaitu Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, ya. Sebab ketika diundi, karena pada waktu itu imam kalau mau bertugas pakai undian, saudara, diundi. Diundi siapa yang keluar. Nah, sebagaimana lazimnya, coba katakan sebagaimana lazimnya. Yes, sebagaimana biasanya. Jadi ini ada sebuah kebiasaan yang dilakukan untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Bapak Ibu Saudara, jangan membiasakan diri kita sebagaimana lazimnya, biasanya. Kadang-kadang kebiasaan itu yang membuat kita hanya menjalankan tugas. Tapi kita perlu belajar menjadi orang yang berani keluar dari yang namanya aturan, keluar yang namanya dari ritual, keluar yang namanya dari kebiasaan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini Anda bisa mengalami Tuhan. Anda jangan cuma rajin beribadah, itu penting. Saudara rajin melayani, itu penting. Tapi lebih daripada itu, alami dia. Karena ketika engkau mengalami, maka terjadi perubahan dari dalam, maka itu mengalir keluar waktu Anda melayani Tuhan. Orang pun diubahkan karena Anda sudah diubahkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami bukan cuma mau mengalami perbuatan Tuhan, tapi kami mau mengalami Tuhan. Biar kami bukan hanya menjadi orang Kristen yang ada di permukaan atau dangkal, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang deep, berakar kuat ke dalam. Jadikan kami umat-Mu yang bukan cuma tahu melayani, yang bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kami bukan cuma tahu pengertian, pengetahuan mengenai kebenaran firman. Tapi lebih daripada itu, kami pun juga mengalami pribadi Tuhan. Mari Tuhan, aku berdoa, biar jemaat-Mu, seluruh yang melayani juga mengalami Engkau. Terjadi perubahan from the inside out, dari dalam keluar. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau sempurnakan perkataan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, amin. God bless you. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa beribadah pada Tuhan. Kita juga baru saja diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami Tuhan. Sungguh-sungguh sangat memberi kekuatan buat kita semua, apalagi kita masih ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit yang masih belum kunjung usai ya saudara. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara, mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Begini bunyi firman Tuhan, saudara. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Saudara, mari
Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, kita mau minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita mau mengadakan pemberesan juga. Kalau masih ada ganjalan atau kepahitan hati kepada sesama kita, mari kita mau bebaskan itu semua, supaya saat ini kita layak untuk berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, sekarang mari kita mau berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akan pegang roti di tangan kanan. Roti yang melambangkan tubuhnya Yesus yang sudah dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Haleluya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut tubuhmu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang marilah kita pegang cawan di tangan kanan. Saudara, cawan ini berisi anggur yang melambangkan darahnya Tuhan Yesus yang sudah tertumpah untuk saudara dan untuk menebus dosa saya. Kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat di atas kepala kita. Dan dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sambut darah-Mu ya Tuhan untuk memulihkan, menyucikan, mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa, sesungguhnya kami tidak layak untuk berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi korban-Mu di atas kayu salib, kematian-Mu di Golgota sudah menyucikan dan mengkuduskan serta melayakkan kami.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini. Engkau sudah melayakkan kami berjamu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya oleh tubuh-Mu, oleh bilur-Mu, dan oleh darah-Mu, maka yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang di dalam keterikatan Engkau sudah memberikan kelepasan dan kemenangan. Dan kami juga dapat pemulihan yang daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut berkat perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah menerima perjamuan kudus. Dan sekarang sampailah kita kepada penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan doa kita pada Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menerima doa penutup dan juga doa berkat. Mari kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang terus Engkau berikan kepada kami. Apalagi Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu ya Allah, buat pemeliharaan-Mu hari demi hari di dalam kehidupan kami. Sehingga kalau pada saat ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami tahu karena Engkau yang masih memelihara dan mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kasus infeksius pandemi corona di tanah air Indonesia saat ini makin berkurang ya Tuhan. Kami tahu ini karena pertolongan dan belas kasihan-Mu saja. Dan kami juga mau terus berdoa supaya kasusnya makin lama, makin menurun ya Bapak. Sehingga pada waktu yang indah, Engkau boleh membebaskan bangsa dan negara kami dan rakyat Indonesia dari pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah selalu hikmat-Mu kepada kepala negara, kepada pemimpin bangsa kami. Mulai dari tingkat yang tertinggi sampai di daerah-daerah Tuhan. Hikmat-Mu selalu menyertai kepada mereka. Biar mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk perbaikan dan kemajuan daripada negeri ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami rindu boleh ada pemulihan di segala aspek kehidupan, di segala aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mana-mana tempat. Hanya Engkau yang sanggup melakukan ini semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kepada kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.